kita agak keteteran di jadwal libur dan juga tadi ada kuliah umum dan juga saya ternyata ada rapat mendadak, jadi kuliahnya pun nanti tidak bisa lama. Oke, kita masuk ke salah satu poin penting dalam sebuah sistem informasi, ya, judulnya aja sistem informasi, berarti ada komponen informasi yang membentuk sebuah sistem informasi. Jadi seperti yang kita tahu, data itu sifatnya adalah sesuatu yang mentah, kemudian kita harus olah menjadi sebuah informasi. Sebelum belajar lebih jauh, saya ulangi lagi beberapa komponen pembentuk sistem informasi, ya. Ada proses, ada people, ada information technology. Jadi komponen pembentuk sistem informasi lagi ada 3. Yang pertama adalah information technology, kemudian ada proses, dan ada people. Nah, lalu letak dari informasi itu apa? Ya, letak informasinya itu di mana kalau di dalam 3 poin ini, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari definisi sistem informasi. Jadi ada komponen yang saling terhubung. Komponennya apa saja ya? 3 itu. Ada IT, ada proses, ada people. Ya, itu komponennya. Saling berhubungan dan bekerja sama, ya, dalam rangka apa? Mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan. Nah, yang disebarkan, yang dikumpulkan, yang diproses itu adalah informasi. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengambil keputusan supaya perusahaan, organisasi itu memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada kompetitornya. Itu adalah urgensi dari sebuah informasi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini ada DIKW, singkatan dari Information, Knowledge, dan Wisdom. Ya, DIKW kadang disebut juga sebagai hierarki dari kebijaksanaan. Jadi DIKW ini sebenarnya tidak hanya untuk sistem informasi, tapi semua yang menggunakan informasi menggunakan ini. Diperkenalkan oleh Acroft dengan artikelnya berjudul Data to Wisdom, yang mengusulkan untuk membuat sebuah hierarki, bentuknya piramida ini ya, dengan tingkatan yang paling bawah adalah data, menjadi informasi, menjadi pengetahuan, pemahaman, dan kebijaksanaan atau wisdom. Ya, jadi ini sifatnya adalah hierarki. Nah, karena hierarki berarti yang paling bawah itu pasti jumlahnya lebih banyak daripada yang di atas. Data pastinya jauh lebih banyak daripada informasi. Jelas jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan knowledge, dan knowledge jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan wisdom. Kita mulai dari yang pertama, yaitu data. Barangkali kita sudah tahu semua data itu apa, tapi definisinya saya akan lihat di sini. Data itu berupa simbol, bisa berupa fakta. Jadi simbolik atau fakta yang menggambarkan sebuah keadaan. Oke, jadi semua fakta itu adalah bisa kita sebut dengan fakta. Sehingga karena fakta itu sudah ada, misalkan fakta itu sudah ada di dunia ini dan memang ada, ya, tapi tidak memiliki makna. Jadi ada fakta tapi tidak bisa bermakna apapun.
ya, itu masih data. Pak, saya punya ini Pak, fakta, tapi ada maknanya, ya, ada maknanya. Contoh misalkan, matahari sudah terbit, itu adalah fakta, ya. Kemudian ada maknanya Pak, maknanya itu berarti sekarang sudah pagi, gitu ya. Karena Anda melihat fakta matahari terbit, kemudian ada maknanya, maknanya adalah sudah pagi sekarang. Atau sekarang sudah jam 6 misalkan, ada maknanya Pak. Tunggu dulu, makna yang Anda dapatkan itu adalah hasil dari pengolahan, tapi data aslinya sendiri, fakta sebenarnya sendiri tidak memiliki makna apa-apa. Misalkan matahari terbit, jadi sudah matahari terbit. Nah, kita bisa membuat kesimpulan karena kita punya informasi. Kita punya informasi sebelumnya. Maka sudah bukan berupa data lagi kalau Anda sudah menyimpulkan karena matahari sudah terbit, kemudian itu sudah jam 6, itu bukan lagi sebuah data. Tapi mungkin bisa jadi itu sebuah informasi yang sudah ada maknanya. Oke ya. Nah, bisa berupa apapun faktanya dan dapat digunakan atau tidak. Jadi yang namanya data itu bisa useful atau useless, bisa dipakai atau tidak bisa dipakai, bermanfaat atau tidak. Itu sifat dari oke. Nah, dia tidak bisa berarti tidak ada artinya kalau tidak digabungkan dengan sesuatu. Kalau dia sendiri, data ini akan jelas useless. Nah, kalau di dalam komputer atau di dalam spreadsheet atau di dalam sebuah Excel, biasanya dimulai dengan penyimpanan data. Ya, di sel berapa, A1, di sel B2, itu adalah berupa data. Oke. Nah, sifatnya adalah mentah. Lanjut dengan informasi lebih tinggi lagi. Oke. Nah, informasi adalah data yang diberikan makna. Ada hubungan relasi. Ada hubungan antara satu data dengan data lain. Nah, baru sekarang muncul maknanya dan bisa membantu. Tadi kalau kita kasih contoh, matahari terbit itu adalah fakta atau data biasa. Tapi ada maknanya karena kita sudah olah maknanya atau artinya, kesimpulannya, berarti sekarang sudah jam 6 misalkan seperti itu. Ya, kalau di dunia komputer kita sebut dengan database relasional. Artinya apa? Data yang kecil-kecil itu tadi dalam bentuk Excel maupun bentuk database itu dihubungkan antara satu dengan yang lain, jadilah informasi. Contoh, di dalam sebuah Excel kita punya banyak sheet, gitu ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4, kemudian kita gabungkan jadilah sebuah informasi. Lanjut dengan knowledge. Ya, knowledge ini adalah pengetahuan atau know-how. Caranya gimana? Paling umum pengetahuan itu kita dapatkan transfer dari satu orang ke orang lain gara-gara ada interaksi dari satu dengan yang lain. Dan diimplementasinya, informasi itu harus bisa menjawab how. Terakhir ada wisdom atau kebijakan atau kebijaksanaan. Artinya digunakan untuk meningkatkan efektivitas atau value yang memerlukan fungsi mental yang dikenal sebagai judgment. Di situ ada nilai etik, ada nilai estetik, gitu
ya, yang melekat, yang orang tersebut dan bersifat unik. Ini adalah gambaran hubungan antara data, informasi, knowledge, dan wisdom. Gambar ini sudah umum ya. Oke, jadi kalau mau dibandingkan apa sih bedanya, itu bisa kelihatan dari visualisasi ini. Jadi kalau data ya fakta-fakta kececeran di mana-mana ya. Kemudian informasi diberi makna, ada maknanya ternyata ya. Misalkan diberi warna, oh ini hasilnya ini maksudnya ini, dikelompokkan dan lain sebagainya. Kemudian informasi-informasi diolah, dapatlah kita sebuah knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge itu adalah hasil dari informasi. Dari hasil kita membaca atau mendapatkan informasi, kita jadi tahu. Ada pengetahuan yang kita dapatkan. Itu namanya. Nah, satu lagi yang nyempil di antara knowledge dan wisdom, di situ ada insight. Ya. Insight ini kalau di bahasa Indonesia kan ya agak sulit gitu ya. Udahlah, kita bilang insight ya, atau pandangan gitu ya, atau cara pandang, wawasan. boleh wawasan gitu ya. Jadi kita dapat insight setelah dapat pengetahuan. Oke, dan bagaimana kita bisa menjalankan, di situ ada wisdom. Dari sini mau ke situ. Oke, berikutnya ada pembagian sama DIKU-nya, data, information, knowledge, dan wisdom. Ya, yang pertama saya lihat yang kanan dulu ya. Kalau data itu masih mentah, ya, data itu masih mentah. Informasi sudah ada maknanya. Knowledge itu tergantung konteks. Jadi kalau informasi itu ingin berbeda lagi, harus cocok dengan konteksnya. Dan yang terakhir, wisdom bisa diaplikasikan. Ya, kalau kita bisa lihat pembagian berikutnya ada dua. Yang pertama dari past dan future. Semua data, semua informasi, semua knowledge itu sifatnya sesuatu yang telah lampau. Data ya sudah ada, informasi ya sudah diolah, knowledge ya sudah didapatkan. Ya, jadi rata-rata knowledge, information, dan data ini adalah sesuatu yang sifatnya kita dapatkan di masa lampau. Pembelajaran itu dari masa lampau. Nah, kedepannya kita butuh wisdom, butuh kebijaksanaan. Ya. Nah, paling kiri sendiri di situ ada panahnya, ya, antara data sampai ke wisdom. Semakin ke atas, semakin bermakna. Semakin ke bawah, semakin turun maknanya. Semakin ke atas, nilainya lebih tinggi. Artinya semakin berharga. Kalau data biasa ya sudah data biasa. Tapi begitu diolah menjadi informasi, wah itu lebih berharga lagi. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara real, ya, data supaya jadi informasi itu harus dikonekkan, dihubungkan, dikategorikan, dihitung, dikoreksi, dan lain sebagainya, dimampatkan, dikompres. Ya, hasilnya adalah informasi. Oke. Nah, dari informasi bisa jadi knowledge kalau itu sesuai dengan konteksnya, dibandingkan ada action yang informnya, kita tahu konsekuensinya, dan ini akan menjawab how, bagaimana itu
ada di knowledge. Sedangkan dari knowledge ke wisdom itu diaplikasikan, diimplementasikan sesuai dengan nilai yang dituju atau kepentingan bahkan kepercayaan yang dari atas sampai ke bawah ya itu digunakan untuk melakukan decision making. Sedangkan yang bawah dilakukan untuk evaluasi, untuk research dan observation dan juga mendapatkan feedback. Ya, ini contoh-contohnya. Mari kita lihat contoh real atau contoh sederhana bagaimana bedanya data, informasi, knowledge, dan wisdom. Oke, kita ambil contoh yang sebelah kiri dulu. Ya, ambil dari yang bawah, data. Oke, ya. Oke, saya zoom dulu. Contoh datanya. Merah 192.168.13.12 Kalau kita cuma dapat data seperti ini, ya ini kira-kira tidak punya makna apa-apa, tidak berarti apa-apa. Orang normal atau orang awam itu tidak bisa mengetahui ini tentang apa, ini makanan apa, gitu ya. Nah, beda lagi kalau dia sudah berupa informasi. Jadi data mentahnya memang seperti ini, tapi bisa jadi sebuah informasi setelah ada maknanya. Ya. Jadi ini adalah contoh data yang didapatkan dari sistem IoT, misalkan di sebuah traffic light, ya, traffic light. Nah, kalau traffic light, kalau kita lihat mungkin bentuknya seperti ini. Ini ada jalan, ini ada jalan, ya. Nah, di sini misalkan sebut saja ini Jalan Sudirman. Ini Jalan Sudirman. Sedangkan yang dari utara ke selatan ini adalah Jalan Kartini. Ya. Nah, disinilah letak traffic light-nya. Nah, traffic light-nya ada di sini. Oke ya. Nah, di sini kelihatan ada sebuah nomor IP misalnya 192.168.13.12. Nah, ini adalah perangkat yang dipasang, misalkan perangkat yang ada di sini. Contoh, saya kasih warna ungu. Karena di perempatan itu ada 4, kira-kira minimum ada 4 lampu, ya. Lampu yang ada di sini, lampu yang ada di sini, yang ada di situ, dan yang ada di situ. Dari utara, timur, selatan maupun barat. Ya, nah masing-masing minimal kita anggap aja di situ ada 4 lampu traffic light. Nah, karena ada 4 di situ, ditaruh yang mana, lampu yang mana, apakah yang ini, ataukah yang itu, atau yang itu, atau yang itu. Nah, ternyata nomor 192.168.13.12 itu adalah yang bagian utara, berarti yang ini. Ya. Kemudian EX2D ini mungkin adalah tipe dari sensornya atau tipe dari alatnya. Kita beri nama EX2D misal. Jadi satu alatnya itu tadi namanya adalah EX2D. Nah, kalau kayak gini kan tidak ada informasi apa-apa, tapi begitu kita lihat, kita olah lagi, ternyata kita bisa tahu. Dan di sini ada warna merah. Oh, maksudnya
lampu yang ada di sini itu yang menyala adalah warna merah. Lampu berwarna merah menyala di traffic light sebelah utara perempatan Jalan Jenderal Sudirman Gangga. Ini jauh lebih berwarna daripada yang di bawah. Ya. Nah, lanjut. Berikutnya dengan knowledge. Knowledge ini ya, knowledge ini ada konteksnya. Ya, ada konteksnya. Kalau tadi cuman bilang lampunya nyala di perempatan bagian utara, ini tergantung konteksnya. Informasi ini akan menjadi lebih berharga kalau konteksnya pas. Contoh, traffic light itu menyala sesuai dengan posisi saya. Di traffic light saat saya berkendara berwarna merah nyala. Artinya apa? Informasi yang bawah ini itu akan berguna kalau saya datang dari arah utara. Kalau saya berasal dari timur, dari barat, dari selatan, informasi ini tidak terlalu berharga karena menunggu konteksnya. Jadi konteksnya akan berharga kalau ketemu dengan saya yang jalan dari arah utara. Jadilah knowledge. Konteksnya tergantung dari seseorang, gitu ya. Nah, sehingga apa yang bisa kita lakukan kalau seumpama sesuai dengan konteksnya dan datanya sudah diolah menjadi informasi, ada sebuah keputusan, ada sebuah wisdom yang menyebutkan bahwasanya saya harus. Ini contoh sederhana bagaimana mulai dari data menjadi informasi, knowledge, dan wisdom. Lanjut, contoh berikutnya. Data mentah. Dokumen Word last modified 9/11/2019 23/10/01 oleh Maya. Nah, ini data biasa ya, bahwasanya ada dokumen doc yang terakhir dimodifikasi oleh Maya jam 23, jadi sukanya lembur ini, biasanya malam ya. Nah, itu masih berupa data. Nah, informasinya kalau kita bisa gabungkan dengan sesuatu yang lain, oh ternyata ini adalah CV lamaran pekerjaan ya, karena dilihat oh ini tentang lamaran pekerjaan, oh ada title-nya, oh nama filenya adalah CV. Nah, ini baru ya. Oke, knowledge-nya ternyata kita bisa lihat setelah dikumpulkan dengan informasi-informasi lain, kita punya pengetahuan bahwasannya lamaran ini yang dibuat tahun 2019 ini pernah dikasihkan atau pernah dibuat untuk ngelamar pekerjaan dan ditolak. Ya. Lalu dari informasi yang lain digabungkan, ternyata diubah, diperbaiki lagi dan diterima pada tahun 2020. Ini kan berarti tidak hanya berdasarkan satu data ini saja, tidak hanya berdasarkan satu informasi ini saja, tapi gara-gara informasi-informasi lain kita bisa dapatkan seperti itu. Wisdomnya kita bisa lihat, oh ternyata CV yang kemarin dibuat 2019 itu jelek,
Jeleknya apa? Isinya kurang profesional, fotonya tidak bagus, tidak profesional, tidak terlalu santai, ya. Jadi kita bisa dapatkan wisdom. Oke, lanjut di contoh berikutnya. Datanya berupa ini. 50-20 Rambo 50-30 kliwon. Nah, ini kalau manusia normal ini enggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi kalau di dalam penyimpanan database, di dalam Excel, ya memang kondisinya seperti ini. Data realnya memang seperti ini. Kadang tidak ada nama kolom, karena datanya memang tersimpan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana supaya bisa ada maknanya menjadi sebuah informasi? Ya kita beri legend atau kita beri keterangan di masing-masing, atau kita olah, atau kita kumpulkan. Oh, ternyata ini satu data sendiri. Ini satu data, ini satu data sendiri. Jadi berarti kita punya dua data. Ya, jadi kita tahu ini miliknya siapa, bukan dikelompokkan berdasarkan ini, bukan, tapi dikelompokkan secara horizontal. Ini satu data sendiri, ya. Oke, kita tambahkan sebuah entitas lagi, sebuah keterangan. 50 ini 50 km, ini 50 km. Oh, ini itu maksudnya adalah ini Rambo ini karyawan, ya, karyawan di sebuah pabrik atau karyawan di sebuah. Kliwon ini juga karyawan di sebuah perusahaan. 50 km itu adalah jarak dari rumah ke kantor atau ke pabrik. Oh, 50 km, 50 itu artinya seperti itu. Oke, kita bisa dapat informasi. Informasi berikutnya 20-30 ini adalah, ya kan, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh si Rambo dan Kliwon ini untuk berangkat sampai ke kantor itu berapa lama? Oh, satuannya menit. Berarti ini 20 menit, ini 30 menit. Ya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi. Oh, ternyata kita bisa dapatkan sebuah informasi, kita olah lagi dengan cara seperti ini dan juga waktu seperti ini, kita bisa dapatkan kecepatan dari si Rambo itu kalau ke kantor, ya, yaitu 150 km per jam kendaraannya. Kalau si Kliwon itu 100 km per jam. Dapatlah di sini sebuah informasi. Nah, artinya si Rambo ini berkendaranya sekian, si Kliwon berkendaranya sekian. Lumayan, ya. Nah, lalu knowledge-nya apa? Knowledge-nya kita bisa dapat lagi. Oh, Rambo ini ternyata ngebut. Kenapa? Karena melebihi kecepatan maksimal yang seharusnya di standarkan. Jadi standarnya misalkan kecepatan maksimal itu 100 km per jam. Ini sudah kencang banget gitu kan. Tapi si Rambo ini ngebut. Ya, dia sampai ke kantor itu 50 km hanya ditempuh dalam 20 menit. Jadi dia ngebut sekali 150 km per jam. Sehingga dengan knowledge yang kita punya, misal kita adalah perusahaan asuransi, maka kita buat sebuah kebijakan atau kebijaksanaan bahwasanya asuransi si Rambo ini itu nambah preminya. Kenapa kok nambah? Karena dia lebih beresiko mengalami kecelakaan karena ngebut ini tadi. Seperti itulah salah satu contoh sederhana kegunaan data yang kita ubah menjadi informasi, diubah menjadi knowledge, sampai diubah menjadi vision. Oke. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ya, saya hanya beri beberapa contoh saja.
Nah, kalau di dunia IT gimana? Nah, ini contoh kalau di dunia jaringan komputer, ya, datanya seperti ini. Ini contoh data realnya seperti ini. Ini hanya teknisi saja yang tahu. Ini teknisi atau operasional atau administrator jaringan yang tahu bagaimana cara membaca ini, tahu ya. Ada bagian message-nya apa, name-nya apa, dokumennya apa, Unix, web hosting, address, dan lain sebagainya. Ini adalah data mentah sekali. Prototype-nya Nagios plugin, condition-nya critical, socket time out after 10 second, ya. Time since last reported down 39 hari, terakhir down itu ya 39 hari, 3 jam 12 menit 47 detik. Nah, selanjutnya not available. Itu data. Nah, data ini jangan sampai langsung dikasihkan ke pimpinan, ya kan? Wah, jelas marah lah. Data mentah jangan dikasih ke pimpinan. Ini harus diubah dalam bentuk informasi dulu. Contoh adalah yang bawah ini, ada informasi. Informasinya adalah this alert relate to one of our website. Karena dari informasi data-data ini ketahuan ini memang server kita. Tapi ini servernya website. Bukan server aplikasi, bukan server database, tapi server website yang ngurusin website. Oke, nah informasinya adalah this is not normal behavior. Ini bukan sebuah kejadian yang biasa. Ini di luar kewajaran, tidak wajar ini. Kondisi seperti ini tidak wajar. Itu informasinya. Gitu ya. Nah, informasi yang seperti ini barulah boleh diberikan ke pimpinan atau levelnya manajer, gitu ya. Tapi ini belum cukup karena kita butuh yang namanya knowledge. Ternyata dari informasi-informasi lain disebutkan bahwasanya memang terjadi atau terdapat upgrade network. Networknya sedang diperbaiki, networknya sedang di-upgrade. Kapan? Jam 6 sampai jam 7 yang bisa menyebabkan networknya error, ya. Nah, sehingga di sini ada knowledge lagi. The server is part a cluster pair with only one node affected, so service to end user will not be interrupted. Ya, jadi dari sini knowledge-nya meskipun ada yang tidak normal dan itu tentang website kita, ternyata itu tidak masalah sebenarnya karena memang terjadi network upgrade, sehingga wisdomnya keluar, no action is required. Ya, jadi kalau kita salah dalam mengambil keputusan dan hanya berdasarkan data mentah, ya wassalam, ya kita bisa salah langkah. Atau hanya mengandalkan informasi sederhana. Yang kita butuhkan tidak hanya sekedar data, tidak hanya sekedar informasi, tapi kevalitan dan juga ada konteks yang bisa kita sesuaikan. Harapannya dalam sistem informasi semua yang ada di sini itu sudah otomatis. Jadi data diubah menjadi informasi itu tidak lagi manual. Tidak perlu dihitung manual, tidak perlu dicoret-coret, tidak perlu dihitung-hitung. Tapi perhitungan mulai dari data menjadi informasi itu sudah otomatis, ya. Nah, dimulai dari data sampai menjadi wisdom itu sudah oke. Ya, untuk pertemuan ke depan saya memberikan sebuah
proses pendahuluan sebelum kita ke tugas besar. Ya, tugas besarnya adalah Anda akan merancang dan membuat sebuah sistem. Sistemnya bukan sistem perkapalan, sistem kelistrikan, tapi sistem informasi ya, sebagai tugas besar. Tugas besar Anda, nanti kita akan wujudkan keinginan Anda yang dulu di awal sudah pernah Anda sampaikan, Anda ingin mengimplementasikan atau mungkin membuat sebuah sistem. Nah, tugas besarnya adalah kita akan membuat sistem. Oke, tentukan sistem yang Anda akan buat. Bisa jadi sistem yang ada di pekerjaan sehari-hari Anda, atau ada masalah besar yang Anda ingin pecahkan dengan menggunakan sistem informasi. Oke, dari situ tugas Anda adalah membuat slide presentasi yang isinya pertama latar belakang dan masalahnya. Ada masalah apa? Ya, jadi jangan membuat masalah, tidak, tapi masalah sudah ada, Anda akan selesaikan. Oke, bukan membuat masalah ya. Lalu setelah Anda tahu latar belakang dan permasalahannya, Anda ingin solusinya seperti apa? Ya, solusi yang Anda tawarkan seperti apa? Oke. Nah, dari solusi itu Anda pasti akan membuat sistem, dan sistem itu akan menghasilkan salah satunya adalah informasi yang bisa membantu perusahaan atau organisasi mengambil keputusan ya. Nah, Anda harus identifikasi informasi apa saja yang akan dihasilkan. Ya, jadi kita mulai dari informasinya dulu apa. Dan informasi tersebut ditunjang dengan data apa? Anda harus siapkan, oh ada data ini, sehingga saya bisa menghasilkan informasi ini. Atau dibalik, Anda juga bisa melakukan pendekatan dari data dulu, baru informasi. Misalkan di tempat Anda bekerja, itu ada data-data apa saja, kemudian Anda bisa kalkulasi menjadi sebuah informasi. Atau dibalik, Anda ingin informasinya apa, tapi harus disuplai dengan data. Oke, nah slide-nya silakan dikumpulkan, tapi dalam bentuk PDF ya. Saya yakin Anda tahu caranya, mulai dari PowerPoint diubah menjadi PDF. Oke, nanti silakan dikumpulkan di alamat intik.in/sttal. Masukkan ke folder tugas 2, data dan informasi. Tugas 1 kemarin meleset semua gitu ya, ditaruh di luar, ditaruh di dalamnya tugas 2 ya. Kemudian format penamaannya adalah nrp-nama.pdf. Tolong sesuaikan. Contoh 19255p-andisantoso.pdf. Oke. Jadi kira-kira nanti pengumpulannya seperti itu. Ini saya share screen. Nah, ini intik.in/sttal itu akan membawa Anda ke sini. Ini ada materi perkuliahan. Kemudian tugasnya silakan dimasukkan ke folder tugas. Nah, di sini ada tugas 2, masukkan di dalamnya situ. Ya, kemarin tugas 1 kececeran di luar sini. Ya, saya sudah masukkan semua tugasnya di dalam sini. Oke. Di tugas 2 silakan Anda masukkan di sini, tugasnya individu ya. 1 orang 1. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin Bapak, kami ingin bertanya, ada batasan tidak Bapak untuk jenis permasalahannya, kemudian untuk pengerjaannya maksimal berapa slide Bapak? Oke, baik, pertanyaan bagus.
saya tidak membatasi seberapa besar mimpi Anda, gitu ya. Jadi silakan bermimpi, gitu ya. Saya ingin mengerjakan semua yang ada di markas, boleh, ya, silahkan. Ya, jadi tidak saya batasi dulu problemnya sebesar apa, slide-nya juga tidak saya batasi berapa banyak, gitu ya. Cuma nanti pada saat mengimplementasikan tugas besar, gitu ya, saya akan cek lagi ini masuk akal nggak diselesaikan dalam kurun waktu kira-kira 1 sampai 2 bulan. Ya, karena kita cuma tersisa 1 sampai 2 bulan. Jadi jangan sampai tugasnya besar sekali, ya, waktunya singkat, nanti selesai. Mungkin nanti dipecah bagian mana yang mau diselesaikan. Tapi tetap mimpi Anda harus besar di sini. Karena tugasnya tugas besar, maka mimpinya juga harus besar. Tapi proses pengerjaannya nanti akan saya bantu. Oh, kayaknya ini terlalu gede, harus disempitkan. Begitu jawaban dari saya. Ya Bapak, terima kasih Izin. Oke. Yang lain? Bapak bertanya, Ya, silakan. tugas ini lingkupnya umum atau ada yang tertentu saja? Boleh umum, boleh di perkantoran, mana yang menurut Anda akan bermanfaat. Ya. Ini misalkan untuk ibu-ibu Dharma Wanita, boleh, ya. Apa namanya itu? Jelasin Astri. Itu boleh. Silakan. Atau mau menyelesaikan problem apa yang menurut Anda ini saya butuh sistemnya. Cukup? Baik, sesuai dengan informasi saya tadi di awal, saya tidak bisa lama-lama untuk kali ini karena harus ada rapat ya, mendadak. Terima kasih atas perhatiannya. File ini sudah saya share di intip.in/sttal. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Nanti silakan dipimpin. Saya kembalikan ke ketua kelas atau pemimpin hari ini. Silakan. Baik Bapak, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat